Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Madinah Circle Media, tempat di mana kita bicara tentang Islam dengan cara yang logis, lembut, dan menyentuh hati. Di sini kita percaya bahwa beriman bukan berarti harus selalu kuat. Kadang iman itu naik turun, dan itu manusiawi. Iya, bener banget. Kadang tuh aku ngerasa semangat ibadah bisa tinggi banget, tapi besoknya langsung drop, kayak tiba-tiba males, hati kosong, dan semua yang biasanya terasa nikmat jadi hambar. Dan aku yakin banyak orang juga ngerasain hal yang sama. Nah, hal pertama yang harus dipahami adalah iman yang turun bukan berarti kamu gagal. Rasulullah sendiri bersabda bahwa iman itu bisa naik dan turun. Artinya, fluktuasi iman itu bagian dari kehidupan ruhani manusia. Sama kayak detak jantung, kalau datar justru bahaya. Jadi ketika imanmu sedang lemah, bukan berarti kamu rusak. Justru itu tanda kamu masih punya kesadaran bahwa hatimu butuh diperbaiki. Orang yang imannya benar-benar mati, nggak akan peduli lagi dengan turunnya iman. Berarti nggak apa-apa ya kalau lagi ngerasa jauh dari Allah, asal sadar dan mau berbenah? Iya, justru itu langkah pertama. Dalam psikologi ini disebut self-awareness, kesadaran diri. Karena kesadaran itu yang membuka pintu perubahan. Banyak orang yang tampak baik tapi sebenarnya sedang kehilangan arah dan gak sadar. Tapi kalau kamu sadar bahwa imanmu sedang lemah, berarti kamu masih disayangi Allah. Tapi kadang aku bingung, kenapa sih iman bisa turun, padahal nggak ngerasa berbuat dosa besar, tapi rasanya hati kering banget. Karena hati itu sama kayak tubuh, dia juga bisa lelah. Gus Baha pernah bilang, kadang orang bukan kehilangan iman, tapi kehilangan semangat untuk merawatnya. Iman itu nggak hilang, cuma tertutup oleh lelah, pikiran yang terlalu penuh, atau dunia yang terlalu bising. Dalam psikologi modern, ini mirip sama emotional burnout, kelelahan batin yang bikin kita kehilangan rasa terhadap hal-hal yang dulu bermakna. Maka solusinya bukan langsung memaksa diri untuk kuat, tapi memberi hati waktu untuk istirahat dan mengingat sumber tenaganya, Allah. Tapi kalau gitu, gimana dong? Kan banyak yang bilang kalau iman turun, ya solusinya harus makin banyak ibadah, tapi kadang justru makin berat. Iya, karena ibadah itu bukan sekadar gerakan, tapi hubungan hati. Kalau hatimu lagi letih, kamu perlu menata ulang dulu arah dan niatnya. Dalam Islam, Allah nggak pernah maksa manusia di luar kemampuannya. Dan para ulama sering menekankan bahwa yang Allah lihat itu niat dan arah hatimu. Bukan seberapa banyak kamu bisa melakukan hari ini. Kadang yang dibutuhkan bukan memperbanyak ibadah dulu, tapi memperbanyak rasa ingin dekat sama Allah, walau cuma lewat satu doa pendek. Ya Allah, aku lelah, tapi aku tetap ingin dekat denganmu. Itu kalimat kecil yang nilainya bisa jauh lebih besar dari 1000 rakaat yang dikerjakan tanpa rasa. Berarti nggak harus langsung produktif secara spiritual ya, Kak? Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak bisa semangat kayak orang lain. Nah, itu kesalahan umum banyak orang. Kita sering mikir bahwa iman itu harus selalu aktif, harus selalu berapi-api. Padahal dalam perjalanan iman, ada fase diam dan menata ulang hati. Coba lihat alam, bunga pun gak mekar setiap hari. Ada waktu dia diam, menyerap sinar, dan menumbuhkan akar. Begitu juga iman. Kadang Allah menyembunyikan rasa nikmat dalam ibadah agar kita belajar ikhlas. Tetap bertahan bukan karena rasa enak, tapi karena tahu siapa yang disembah. Dalam psikologi, fase ini disebut emotional regulation. Proses di mana seseorang belajar menenangkan dirinya sebelum bangkit lagi. Jadi kalau kamu lagi drop, jangan buru-buru menilai dirimu buruk. Kadang Allah lagi ngajarin cara baru untuk mencintainya dengan lebih dewasa. Aku suka banget bagian itu. Tapi gimana caranya biar bisa menenangkan hati waktu iman drop? Kadang pikiran negatif tuh datang terus. Betul, pikiran itu bisa jadi tembok antara kita dan ketenangan. Dalam psikologi, ketika seseorang terus-menerus berpikir negatif, otaknya memproduksi hormon stres, kortisol, yang bikin sulit fokus dan makin jauh dari rasa damai. Nah, Islam justru datang untuk menenangkan pikiran lewat zikir. Gus Baha bilang, zikir itu bukan cuma nyebut Allah di mulut, tapi juga mengingat bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu ada dalam kendali Allah. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu bukan teori, itu terapi batin.
Setiap kali kamu ulang, otakmu belajar bahwa kamu nggak harus kendalikan segalanya sendiri. Ada Allah yang jauh lebih mampu. Dan disitulah iman mulai naik lagi, pelan-pelan tapi pasti. Jadi, kalau kita lagi ngerasa jauh dari Allah, sebenarnya bukan Allah yang pergi, tapi hati kita yang sedang berlari menjauh ya. Iya, para ulama sering mengingatkan, Allah itu nggak pernah jauh. Cuma kita yang sering sibuk dengan hal-hal yang nggak penting. Iman yang drop seringkali terjadi karena perhatian kita dicuri dunia. Kita terlalu fokus sama yang kelihatan, sampai lupa siapa yang maha mengatur. Maka langkah logis untuk menaikkan iman bukan dengan cari sensasi baru, tapi dengan mengembalikan perhatian kepada hal yang hakiki. Misalnya, luangkan waktu 5 menit tiap hari tanpa HP, tanpa musik, cuma duduk tenang dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku ingin kembali." Psikologi menyebut ini mindfulness, sementara Islam menyebutnya tafakkur. Dua-duanya menuntun pada satu hal, ketenangan. Kadang aku merasa bersalah banget kalau jauh dari Allah, sampai-sampai malah takut buat mendekat lagi, kayak ngerasa nggak pantas. Itu yang sering bikin orang nggak bangkit-bangkit. Mereka kira Allah sekejam perasaan bersalah mereka. Padahal Allah itu lebih lembut dari air mata yang jatuh saat kamu merasa gagal. Dalam psikologi, ini disebut self-compassion, kemampuan memaafkan diri sendiri. Dan dalam Islam konsepnya jauh lebih indah, taubat. Taubat itu bukan tentang seberapa banyak dosa yang kamu bawa, tapi seberapa tulus kamu ingin pulang. Para ulama bilang, kalau kamu mau kembali, berarti kamu sudah dekat. Karena orang yang benar-benar jauh gak akan pernah terpikir untuk pulang. Jadi jangan tunggu sempurna baru mendekat. Dekatlah dulu, nanti Allah yang sempurnakan. Kadang tuh ya, aku sholat, dizikir, doa, tapi nggak ada rasa apa-apa. Kayak kosong aja. Aku tahu ini salah, tapi jujur aja, rasanya kayak robot ibadah. Gimana caranya supaya bisa balik ngerasain nikmatnya ibadah kayak dulu? Kamu tahu nggak, itu manusiawi banget. Bahkan para sahabat pun pernah ngalami masa kayak gitu. Rasulullah pernah bersabda, "Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatrah." Setiap amal pasti ada masa semangatnya, dan setiap semangat pasti ada masa lemahnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya kalau kamu lagi ngerasa drop, itu bukan tanda kamu buruk, tapi tanda kamu manusia. Yang penting bukan menghindari masa lemah, tapi jangan berhenti dalam masa itu. Terus aja bergerak, meski pelan. Dalam psikologi, ini disebut self-compassion. Kasih ruang untuk diri sendiri, tapi tetap arahkan langkahmu ke Allah. Jadi, iman yang naik turun itu normal ya? Iya, sangat normal. Bahkan sahabat Nabi pun pernah bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kami bersamamu, rasanya iman kami tinggi. Tapi ketika kami kembali ke rumah, iman kami menurun." Dan Nabi menjawab, "Sa'atan wa sa'atan." Ada waktunya begini, ada waktunya begitu. Hadis riwayat Muslim. Artinya, iman itu hidup. Dia naik, turun, bernafas. Jangan panik waktu turun, tapi juga jangan sombong waktu naik. Dalam bahasa psikologi modern, ini kayak emotional fluctuation, naik turunnya semangat. Dan itu bagian alami dari pertumbuhan spiritual. Tapi, kalau nggak ada rasa gimana? Ibadah jadi kayak formalitas gitu. Kalau kamu ibadah hanya karena ingin rasa, itu bukan ikhlas, itu transaksi. Indah banget ya. Kadang Allah sembunyikan rasa nikmat dalam ibadah supaya kita belajar makna ikhlas. Karena kalau ibadah cuma untuk tenang, kita belum benar-benar cinta Allah. Dalam ilmu psikologi juga gitu. Motivasi tertinggi disebut intrinsic motivation. Melakukan sesuatu karena nilai itu sendiri, bukan hasilnya. Jadi kalau kamu tetap ibadah meski nggak merasakan apa-apa, itu justru tanda cinta yang dewasa. Kalau lagi drop banget, doa apa yang sebaiknya dibaca? Ada satu doa yang Rasulullah ajarkan, sangat indah untuk masa-masa seperti itu. Allahumma jadidil imana fi qalbi. Ya Allah, perbaruilah iman di dalam hatiku. Doa ini pendek, tapi maknanya dalam banget. Secara psikologis, ini seperti affirmation spiritual. Kita mengakui bahwa hati butuh diperbarui, bukan diganti. Kadang iman itu bukan hilang, tapi redup. Dan doa inilah yang jadi pemantiknya. Tapi,
gimana kalau udah capek banget sama diri sendiri? Kayak, aku tahu harus sabar, tapi kok tetap gelisah aja? Coba deh dengerin ayat ini pelan-pelan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tenang itu bukan hasil dari logika yang menang, tapi dari hati yang kembali ke sumbernya, yaitu Allah. Kadang aku iri lihat orang yang kayaknya imannya kuat terus, gak kayak aku yang bolong-bolong. Justru orang yang kuat itu biasanya yang paling sering jatuh, tapi dia bangun terus. Allah gak minta kamu jadi sempurna, tapi Allah minta kamu jangan berhenti. Rasulullah bersabda, Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam psikologi ini disebut resilience, kemampuan untuk bangkit lagi. Dan dalam Islam itulah bentuk iman yang paling indah. Jatuh tapi terus pulang. Jadi intinya, iman itu perjalanan ya? Iya, iman itu kayak laut, kadang tenang, kadang bergelombang. Tapi selama kapalmu tetap menuju Allah, kamu gak akan tersesat. Kalau lagi lemah, jangan malu. Katakan aja, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan percayalah, setiap kali kamu berusaha memperbaiki imanmu, itu tandanya Allah masih sayang sama kamu. Jadi jangan berhenti, teruslah mendekat walau pelan. Karena Allah gak butuh cepatnya langkahmu, Dia hanya ingin kamu gak berhenti. Kadang iman kita gak hilang, cuma redup karena lelah. Ada masa di mana doa terasa hampa, ibadah terasa berat, dan hati kehilangan rasa. Tapi justru disitulah Allah sedang mendidik kita agar mencintainya tanpa syarat. Karena iman sejati bukan diukur dari seberapa sering kita menangis dalam ibadah, tapi dari seberapa kuat kita tetap bertahan ketika semua rasa itu hilang. Iman itu bukan garis lurus, tapi gelombang yang naik dan turun. Bukan siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling istiqamah. Seperti laut yang pasang surut, hati pun begitu. Kadang dekat, kadang menjauh. Namun selama arah perahu kita tetap menuju Allah, kita nggak akan tersesat. Jadi kalau kamu sedang merasa jauh, jangan salah paham. Mungkin bukan kamu yang menjauh, tapi Allah sedang memanggilmu untuk kembali dengan cara yang lebih dalam. Allah nggak pernah menolakmu. Dia hanya ingin kamu datang bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Tenangkan dirimu. Ambil napas. Ucapkan pelan-pelan. Allahumma jadidil imana fi qalbi. Ya Allah, perbaruilah iman di dalam hatiku. Dan yakinlah, setiap kali kamu berusaha mendekat lagi, sekecil apapun langkahnya, itu bukti bahwa hatimu masih hidup. Karena orang yang masih ingin kembali, berarti dia belum benar-benar jauh. Terima kasih sudah menemani obrolan ini bersama kami di Al-Madinah, Circle Media. Semoga pembicaraan sederhana ini bisa jadi pengingat lembut bahwa setiap hati punya fase lemah. Tapi Allah selalu menunggu di ujung sabar kita. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak hati yang tersentuh dan semakin banyak jiwa yang menemukan ketenangan dalam cahaya Islam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Insya Allah dengan bahasan yang lebih dalam, lebih menenangkan, dan lebih mendekatkan kita pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.